Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teori bahasa otomata pertemuan 7 dengan materi pohon penurunan. Jadi di sini ada tata bahasa bebas atau CFG. Langsung ke parsing aja. Parsing itu simbolnya itu S. Jadi ada dua proses penurunan terkiri sama proses penurunan terkanan. Jadi di sini proses penurunan terkiri itu kita ada pohon gitu. Pokoknya kayak ada pohon dimulai dari angka simbol variabel yang paling kiri. Simbol variabel itu yang abjad gede. Kalau terminal yang abjad kecil. Kalau yang terkanan itu simbol penurunan terkanan itu yang kita mulai dari simbol variabelnya itu yang paling kanan gitu. Kita langsung ke contoh soal. Jadi di sini ada simbol S itu kan sebagai string ya, S string. Simbol S itu string. Enggak, S itu simbol awal, string itu beda. Jadi sini simbol awal itu adalah A kecil, AS, A terminal, AS itu variabel atau A. Terus yang bawahnya itu A gede sama dengan S BA gede atau BA. Itu maksudnya apa? Jadi ntar lu deh. Ini intinya diketahuinya stringnya itu adalah AA BB AA. Nah, kita mulai dari penurunan terkiri kan karena kan prosesnya itu ada yang dari kiri. Ada dua ya, dari kiri sama dari kanan. Jadi kita mulai dari yang kiri dulu. Nah, karena S-nya itu pertama soalnya itu adalah A, AS atau A. Itu maksudnya apa? Jadi yang di sini tuh dijadiin soal di sini. Nah, angka yang variabel, simbol variabel itu kita turunin menjadi terminal. Pokoknya yang angkanya gede, abjad gede itu kita turunin sampai angka kayak kecil. Nah, gimana caranya? Kita pakai metode ini. Di sini kita A-nya itu diturunin. Nah, dari A diturunin itu hasilnya itu bisa S gede, B kecil, A gede, atau mau B pakai BA. Jadi kita dalam penurunan nih huruf yang sini, kita bisa pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Karena di sini soalnya suruhnya adalah AA, BB, AA, otomatis kan udah ada A di sini. Kita pengen turunin itu adalah A abjad gede, A-nya gede. Berarti kita turunin pakai metode SBA karena dari S itu nanti kita bisa putar lagi ke A gitu. Jadi dari A itu AAS diturunin jadi A SBA SBAS gitu. SBAS. Yang S-nya tetap kita turunin karena dia nggak dipakai sama yang A-nya. Nah, dari SBAS ini kan dua-duanya sama-sama gede nih. S sama A-nya itu kan dia simbol terminal. Nah, karena kita pakai paham pakai metode penurunan terkiri, jadi kita mulai mengerjainnya itu dari yang paling kiri, dari yang S. Nah, dari S kita turunin itu bisa pakai AAS atau bisa pakai A. Jadi dalam nurunin simbol variabel itu kita bisa pakai nilainya itu ada dua. Ada bebas sih. Pokoknya nilai bisa pakai nilai ini, bisa pakai nilai ini. Gitu. Nah, dari S itu kita turunin menjadi A-nya aja karena kan kita butuh A doang nih. Sisa tinggal B, AS. BAS kita turunin ke bawah. Nah, di sini B-nya kecil, A-nya itu kan gede. Nah, A-nya kita turunin nih. Nah, kita A-nya itu turunin nih. Kita mau ngambil SBA atau yang BA-nya nih. Karena kita butuh, ini kan AAB-nya udah ada, AAB. Kita tinggal butuh BAA. Berarti kita butuh B sama A. Nah, dari A kita turunin, kita ambil yang BA aja nih. Dari A kita pecah ke BA. Sisa S. S-nya kita turunin. Nah, dari S kita bisa ambil yang A-nya aja. S rubah jadi A. Jadi AA BB AA. Itu untuk yang terkiri. Untuk yang terkanan itu kita mulai dari, ini pengajarannya kurang lebih kayak gini juga, tapi kita dimulai dari simbol variabel yang paling kanan atau huruf abjad yang paling kanan gitu. Ini kan di sini ada garis bawah nih. Nah, itu maksudnya apa? Itu kita simbol yang kita olah dulu gitu. A kita olah menjadi ini. Dari S kita olah jadi ini. Jadi ini gitu. Terus yang A ini kita olah jadi ini, yang S diolah jadi ini. Nah, di sini kita kurang lebih sama pengerjaannya, cuma dari kanan doang. Di sini kan soalnya AS. Intinya soal dapat AS gitu, AAS. Intinya soal dapat dari sini nih, S. Simbol awal dapat dari sini, itu buat soalnya. Nah, di sini ada dua simbol variabel nih atau huruf abjad gede. Nah, kita mulai dari S-nya dulu karena paling kanan. S-nya kita pecahkan jadi A. Terus AA-nya kita turunin jadi sini. Di situ tersisa tinggal huruf abjad yang gedenya itu adalah A. Nah, A-nya kita pecah jadi SBA. Kita taruh sini SBA. Mulai lagi dari yang paling kanan A-nya. A-nya kita pecah menjadi A biasa gitu. Terus yang ASB-nya kita turunin. Enggak jadi biasa. A-nya kita iya benar. Jadi A. Jadi ASBBA. Oh enggak deng, A-nya kita turunin jadi BA. BA, terus ASB-nya kita turunin. S-nya kita pecah menjadi A biasa.
jadinya AA BBAA. Nah, setelah kita dapetin proses penurunannya tadi, proses penurunan, kita cari pohon penurunan. Nah, ini kan ada terkiri terkanan. Jadi kita buat nyelesain pohon penurunannya itu dapat dari sini. Metodenya dapat dari sini. Jadi kita tulis aja misalnya S penurunannya AAS gitu. Oke. S penurunannya A sama S. Intinya kalau nilainya itu hurufnya itu udah terminal atau udah huruf kecil itu kita buletin sebagai, kalau udah terminal buletin aja gitu. Jadi kayak udah akhir gitu, nggak bisa diturunin lagi. Nah, ini kan ada 2 AS. Nah, kita lihat di metode sebelumnya lagi. Di sini yang diturunin itu adalah A-nya, dirubah menjadi SBA. Berarti dari A itu kita turunin jadi SBA. Posisinya itu ngikutin ya, S kiri, B tengah, kanan A. Kanan A-nya kanan gitu. Nah, terus dari A kan tadi kita turunin ke ASBAS gitu. Nah, terus dari penurunan tadi SBA itu S-nya kita turunin jadi A biasa doang. Jadi dari S ini kita turun jadi A biasa. Terus abis itu udah kelar. Ini yang A kita turunin, yang A tadi nih kita turunin menjadi A biasa. Yang A tadi nih kan SBA, S-nya jadi A, A-nya turunin jadi BA. A-nya itu enggak, A ini yang di sini. A-nya jadi A biasa. Kenapa? Karena kan yang A ini kan dia ada di sini nih, termasuk di pohon SBA. Jadi dia bukan termasuk yang di bawahnya. Jadi dia masih termasuk di pohon ini. Kan A dipecah jadi SBA. Nah, S ini dipecah jadi A. Udah kelar jadi A. Nah, A ini masih di dalam sini. Jadi pohon yang di urutan nomor 3 ini. A-nya A sini, BA. Setelah dapet S paling kanannya itu kita rubah menjadi A biasa. Nah, itu kurang lebih begitu sih. Nah, di sini ada keterangan namanya ambigu. Nah, ambigu itu jadi di sini ambigu itu adalah terjadi apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh string yang sama. Jadi walaupun ininya stringnya sama gitu, ininya posisinya cuman beda. Lihat beda, ini kan SBE, kalau ini kan sama nih, AAS, ini AAS, ini SBAA, SBAA, ini ABA, ABA. Nah, ini beda, ini SBS, ini SCS, ini ASCS, ini SBSA, ini AA, ini AA juga. Nah, itu beda. Dari segi stringnya sama, stringnya beda gitu. Memperoleh string yang berbeda untuk memperoleh string yang sama gitu. Ini kan stringnya sama, ini beda gitu. Nah, jadi itu kurang lebih kayak tadi caranya, cuman yang di sini beda. Udah sih gitu doang.